Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan diperpanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Manfaat dan keutamaan membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat yang pertama dalam Al-Quran, dan surat ini dinamakan Ashabul Masani, yaitu 7 yang berulang-ulang, karena jumlah ayatnya yang 7 itu selama dibaca berulang-ulang ketika dalam sholat. Surat Al-Fatihah merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Surat Al-Fatihah adalah surat yang sudah tidak asing lagi bagi kita karena selalu dibaca ketika sedang sholat, namun masih banyak yang belum mengetahui mengenai manfaat dan keutamaan dari membaca surat Al-Fatihah. Inilah 15 manfaat dan keutamaan membaca surat Al-Fatihah. Yang pertama, surat yang paling agung. Siapa saja yang membaca dan mengamalkan surat Al-Fatihah ini akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah. Yang kedua, surat terbaik dalam Al-Quran. Dari Ibnu Jabir berkata, aku tiba ke Rasulullah SAW sedang beliau mengalirkan air. Lalu aku memberi salam kepada beliau, Assalamualaikum ya Rasulullah, sampai 3 kali. Tapi kalau beliau tidak menjawab salamku. Kemudian Rasulullah SAW berjalan sedang aku berada di belakangnya, sampai dia masuk ke rumahnya, dan aku pun masuk ke dalam masjid sambil duduk dalam keadaan bersedih. Lalu keluarlah Rasulullah SAW menemuiku sedang beliau telah bersuci seraya bersabda, Waalaikumsalam warahmatullah, 3 kali. Kemudian beliau bersabda, wahai Abdullah bin Jabir, maukah ku kabarkan kepadamu tentang sebaik-baiknya surat dalam Al-Quran? Aku menjawab, mau ya Rasulullah. Lalu beliau bersabda, bacalah Alhamdulillahirabbil alamin atau surat Al-Fatihah sampai engkau menyelesaikan sampai akhir. H.R. Ahmad. Yang ketiga, diberikan kemudahan mengontrol hati dan pikiran. Barang siapa membaca surat Al-Fatihah dalam keadaan berwudu sebanyak 70 kali setiap hari selama 7 hari, lalu ditiupkan dalam air suci dalam gelas kemudian diminum, maka ia akan memperoleh ilmu dan hikmah serta hatinya dibersihkan dari pikiran negatif. Dan jika dibaca sebanyak 100 kali dalam sehari, akan terjaga pikiran dan hatinya sehingga terhindar dari hal-hal yang membawa pada keburukan. Yang dapat sebagai perlindungan, jika surat Al-Fatihah ini dibaca ketika hendak tidur, dilanjutkan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali serta Al-Falaq dan An-Nas, maka akan aman dari segala hal kecuali kematian. Yang kelima, mewujudkan segala hajat. Jika kita mempunyai hajat atau maksud yang belum tercapai, maka bacalah surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali di antara sholat sunnah subuh dan sholat fardu subuh selama 40 hari, tidak kurang tidak lebih. Dan setelah 40 hari, berdoalah kepada Allah agar segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang keenam, meninggikan derajat dan melunaskan hutang. Siapa saja membaca surat Al-Fatihah beserta bismillah di antara sholat sunnah, subuh dan sholat fardu dengan istiqomah, insya Allah akan meninggikan derajatnya dan mengabulkan permohonannya. Jika miskin, maka Allah akan luaskan rezekinya. Jika punya hutang, maka akan mampu membayarnya. Yang ketujuh, meluaskan rezeki dan memberi keberkahan. Barang siapa yang mengamalkan surat Al-Fatihah sebanyak 20 kali setiap selesai sholat 5 waktu, maka Allah akan meluaskan rezekinya dan menjadikan baik akhiratnya dan memudahkan segala urusannya dan menghilangkan kesusahannya. Yang ke-8, mewujudkan apa yang diimpikannya. Barang siapa yang mengamalkan surat Al-Fatihah sebanyak 125 kali setelah sholat subuh, maka Allah akan mengabulkan hajatnya dan apa yang diimpikannya. Setelah membaca surat Al-Fatihah sebanyak 120 kali, lalu berdoalah dengan kalimat ini, Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu dengan kebenaran surat Al-Fatihah dan rahasianya, supaya dimudahkan bagiku semua urusan dunia maupun urusan akhirat. Semoga permintaan dan keinginanku dikabulkan. Yang ke-9, pembuka pintu rezeki. Barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah ini di sepertiga malam akhir sebanyak 41 kali, maka Allah akan membukakan pintu rezeki dan akan memudahkan segala urusannya. Yang ke-10, dikabulkan hajat yang baik. Jika kita senantiasa membaca surat Al-Fatihah sebanyak 100 kali setiap hari, insya Allah hajat-hajat yang baik akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-11, bisa mengobati penyakit. Setiap rasa sakit yang dirasakan oleh manusia sejatinya itu dari Allah, untuk menguji seberapa besar keimanan dan kesabaran hambanya. Maka selain berusaha secara medis maksimal mungkin, kita juga bisa memohon kesembuhan kepada Allah lewat keberkahan surat Al-Fatihah yang dikenal sebagai surat penyembuh atau ayat ruqyah. Adapun cara mengamalkannya yaitu baca surat Al-Fatihah sebanyak 100 kali setiap hari dengan istiqomah. Insya Allah kita akan mendapatkan kesembuhan. Yang ke-12, menghilangkan sifat pelupa. Tulislah surat Al-Fatihah ini dengan huruf Arab pada wadah kertas atau kain yang berwarna putih yang suci. Lalu setelah itu hapuskan dengan air, dan airnya diminum, insya Allah akan terhindar dari sifat pelupa. Yang ke-13, mengobati sengatan kalajengking atau penawar bisa. Jika kita disengat kalajengking, maka pertolongan pertama bacakan surat Al-Fatihah. Caranya, ambil sebuah wadah yang berisi air, lalu beri sedikit garam. Setelah itu bacakan surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali, lalu diminum. Insya Allah akan cepat sembuh. 14, mengobati sakit gigi untuk diri sendiri dan orang lain. Caranya, letakkan jari pada gigi atau tempat yang sakit, lalu bacakan surat Al-Fatihah, lalu berdoa 7 kali dengan kalimat ini, Ya Allah, hilangkan daripada keburukan dan kekejian yang aku dapati dengan dia nabimu yang jujur dan tetap di sisimu. Yang 15, menyembuhkan penyakit mata. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang ingin menyembuhkan kelemahan pandangan, kabur atau rabun, maka hendaklah memandang bulan pada awal bulan. Jika tidak kehilangan atau terhalang oleh awan, maka lakukan pada malam kedua. Dan jika belum terlihat, juga lakukan pada hari berikutnya hingga bulan nampak jelas. Apabila sudah kelihatan, hendaklah ia menyapukan tangan kanannya ke mata dengan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 10 kali. Itulah 15 dan keutamaan membaca surat Al-Fatihah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.